Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Wahyuni, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan, golongan 3, angkatan 22, kelompok 3, dengan nomor daftar hadir 26. Kali ini saya akan memaparkan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi. Adapun tahapan analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan topoksi, yang pertama, kegiatan peranalisis, yang kedua, kegiatan menapis isu, yang ketiga, mendalami dan menganalisis isu, yang keempat, rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu dan permasalahan yang didapatkan saya sebagai perawat di RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan, khususnya ruang ICU, yaitu pertama, kurang optimalnya pendampingan talkin pada pasien kritis di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang kedua, kurang optimalnya alat pengukuran CPP untuk pemenuhan kebutuhan cairan pada pasien di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan perawat mengoperasikan ventilator di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Penapisan isu menggunakan metode OSG, di mana U yaitu urgensi, berarti seberapa mendesak suatu masalah yang harus dibahas, dianalisa dan ditindaklanjuti. Seriousness, seberapa serius dampak atau pengaruh terhadap suatu masalah. Growth, seberapa besar kemungkinan isu tersebut berkembang jika tidak ditangani. Analisa USG dengan nilai 1 yang berarti sangat kecil, 2 kecil, 3 sedang, 4 besar, 5 sangat besar. Masalah pertama yaitu kurang optimalnya pendampingan talkin pada pasien kritis di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Nilai urgensi 3, nilai seriousness 3, nilai growth 5, sehingga hasilnya menjadi 11 poin. Masalah kedua, kurang optimalnya alat pengukuran CPP untuk pemenuhan kebutuhan cairan pada pasien di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Nilai urgensi 5, nilai seriousness 5, nilai growth 4, sehingga jumlahnya menjadi 14 poin. Masalah ketiga yaitu masih kurangnya pengetahuan perawat mengoperasikan ventilator di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Nilai urgensi 3, nilai seriousness 3, nilai growth 3, sehingga nilainya menjadi 9. Sehingga didapatkan prioritas masalah, yaitu yang pertama, kurang optimalnya alat pengukuran CPP untuk pemenuhan kebutuhan cairan pada pasien di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang kedua, kurang optimalnya pendampingan talkin pada pasien kritis di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Yang ketiga, masih kurangnya pengetahuan perawat mengoperasikan ventilator di ruang ICU RSUD Brigjen Haji Hasan Basri Kandangan. Kemudian dilakukan penilaian menggunakan diagram Fishbone, di mana kurang optimalnya alat pengukuran CPP untuk pemenuhan kebutuhan cairan pada pasien di ruang ICU itu disebabkan oleh 5 akar masalah. Yang pertama dari segi manusia, yaitu kurangnya literatur, kurang motivasi dan inisiatif. Yang kedua dari segi material, yaitu tidak adanya alat ukur, tidak adanya bahan untuk membuat alat ukur tersebut. Yang ketiga dari segi metode, itu kurangnya pelatihan, kurangnya sosialisasi. Yang keempat yaitu dari segi lingkungan, tidak ada anggaran dan keterbatasan alat ukur manual. Lalu dianalisis menggunakan SWOT, di mana S yang berarti strength yaitu kekuatan, tenaga kesehatan di ruang ICU yang berpendidikan S1 keperawatan sebanyak 8 orang, D3 keperawatan 20 orang, dan jumlah pasien di ruang ICU ada 8. Kemudian weakness yaitu kelemahan, di mana tidak adanya alat dan bahan, tidak ada anggaran. O, opportunity yang berarti peluang, di mana menggunakan bahan sederhana, alat yang digunakan mudah diaplikasikan. Threat atau ancaman, di mana alat dan bahan terbatas, jumlah pasien yang sewaktu-waktu meningkat, kemudian menambah beban kerja.
Alternatif penyelesaian isu yang pertama, membuat alat ukur CPP menggunakan bahan sederhana, membeli bahan berupa papan, dan lain-lain, membuat pengukur menggunakan meteran, kemudian hasil yang diharapkan memiliki alat dan bahan sederhana, mudah pengaplikasiannya sehingga tidak menambah beban kerja, kemudian para pihak yang terkait yaitu kepala ruang ICU. Alternatif kedua, mensosialisasikan kepada semua perawat di ruang ICU. Tahapan alternatif, berkoordinasi dengan kepala ruangan untuk waktu sosialisasi. Hasil yang diharapkan, semua perawat dapat hadir saat acara sosialisasi. Semua perawat dapat menggunakan alat ukur CPP tersebut. Para pihak terkait, kepala ruangan, dan seluruh perawat. Ketiga, mensosialisasikan draft SOP pengukuran CPP. Tahapan alternatif, berkoordinasi dengan kepala ruangan untuk waktu sosialisasi, menjelaskan SOP pengukuran CPP. Hasil yang diharapkan, semua perawat mengetahui cara pengukuran CPP, para pihak yang terkait, kepala ruangan, dan seluruh perawat. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.